Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, pada siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Satu ayat saja yang terambil dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Kalau kita sudah menemukan dan kita lihat, baca bersama-sama, di screen ada, mari kita akan lihat dan baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Alkitab katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, Tuhan mau dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya pada saat kita membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kita mulai menjadi jemaat, ya kita punya Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan pada saat kita sudah mengenal percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita memberi diri melayani Tuhan, kita bersemangat mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bukan hanya di awal saudara. Tuhan mau pengiringan kita kepada Tuhan, di awal kita mengiring Tuhan, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, Tuhan mau kita sampai akhir menutup mata, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki saudaraku. Karena akhir-akhir ini saudara, banyak orang percaya imannya itu mulai tergoncang. Banyak orang percaya imannya mulai lemah. Karena apa? Karena masalah, pergumulan, situasi sulit, bahkan tawaran-tawaran duniawi saudaraku. Sehingga membuat iman seseorang tidak kuat namun lemah. Bahkan gugur imannya saudara. Namun saya berdoa jemaat generasi Yosua adalah jemaat yang memiliki iman bertumbuh di dalam Tuhan dan kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Dan ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melihat sudah seberapa lama kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. 30 tahunkah? 20 tahunkah? 10 tahunkah? Atau beberapa tahunkah? Atau bahkan beberapa hari engkau membuka hati terima Yesus. Engkau mengiring Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan gak lihat itu saudaraku. Yang Tuhan lihat adalah di akhir kehidupan kita, masih tetapkah kita tetap setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan seumur kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau saudara. Makanya Tuhan Yesus katakan jika anak manusia datang, adakah iman di bumi? Hanya Rasul Paulus katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan tersedia mahkota bagiku. Jadi sasaran kehidupan orang percaya bagaimana kita ini saudaraku menjadi pribadi yang Tuhan inginkan kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir menutup mata. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita saudara. Banyak orang mengawali pertandingan iman dengan baik. Ya pertama mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menggebu-gebu, semangat luar biasa. Tapi ternyata semangatnya seperti semangat soda. Tahu nggak semangat soda? Ya, saudara pernah minum soda, air soda di suatu kemasan botol. Pada saat soda itu dibuka, wah itu langsung cus luar biasa ya semangat. Apalagi botolnya dikocok, dibuka itu langsung short, luar biasa. Tapi setelah itu langsung apa? Redup. Tuhan tidak mau kita hanya memiliki semangat seperti soda. Tuhan mau kita tetap semangat dalam mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Amin saudaraku. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki saudara. Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Untuk kuat dalam Tuhan tentunya
Kalau kita baca terus di sana, kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Namun di sini saudaraku, saya memberikan contoh kepada setiap saudara, orang-orang yang mengiring Tuhan, yang tetap kuat di dalam Tuhan. Saya kasih contoh. Contoh yang pertama adalah Ayub. Ayub adalah orang yang kuat di dalam Tuhan, saudaraku. Jadi orang yang kuat dalam Tuhan, contoh yang pertama itu Ayub. Kenapa Ayub dikatakan kuat dalam Tuhan? Walaupun ada tantangan, rintangan, pergumulan, kesulitan dalam kehidupannya, Ayub tetap mengucap syukur. Jadi orang yang kuat di dalam Tuhan itu adalah orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Bayangkan saudara, Alkitab mencatat di dalam Ayub 1. Ayub itu orang terkaya, artinya orang paling kaya. Ya kalau di Indonesia itu ya 9 naga gitu ya. Ada 9 naga orang kaya di Indonesia. Tapi ini mencatat, Alkitab mengatakan bahwa Ayub itu orang terkaya. Orang paling kaya di negeri timur. Bayangkan saudara. Kalau orang dulu ya orang kaya itu dihitung kekayaannya dari apa? Dari asetnya. Ya kan? Ayub memiliki ribuan lembu sapi. Itu yang dimiliki Ayub. Lalu Ayub memiliki anak buah yang sangat banyak. Memiliki budak-budak yang sangat banyak saudaraku. Orang kaya. Namun apa yang terjadi saudara? Suatu kali ada orang datang melapor kepada Ayub. Bahwa harta kekayaan Ayub, yaitu lembu sapi, semua harta kekayaannya itu dirampok oleh orang Kasdim dan orang Asyur. Nanti saudara bisa baca sendiri di dalam Ayub 1 saudaraku ya. Saya enggak baca semua, saudara percaya apa yang saya ceritakan itu pasti benar. Saudara bisa tonton lagi di YouTube sambil cek itu Alkitab benar enggak. Jadi Ayub orang terkaya di negeri timur ini dalam sekejap hartanya habis. Ludes dirampok oleh orang-orang Kasdim dan orang Asyur. Bukan sampai di situ saudara. Anaknya 10-10-nya itu mati. Jadi Ayub itu memiliki 10 orang anak laki-laki dan perempuan. 10-10-nya mati karena bencana alam. Dan orang memberi kabar kepada Ayub. Lalu sikap Ayub bagaimana? Dia tetap mengucap syukur. Dia katakan dalam Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak ya menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan itu berbuat jahat terhadapnya saudara. Dia tetap mengucap syukur saudara. Karena apa? Ayub sadar bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya itu semua mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Kenapa orang tidak bisa mengucap syukur? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya adalah usaha kita itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya malah bangkrut. Bisa mengucap syukur enggak? Harapannya adalah pada saat menikah maka keluarganya itu diberkati Tuhan dan berbahagia. Namun pada saat menikah apa yang terjadi? Cekcok setiap hari. Ribut setiap hari. Harapannya adalah anaknya menjadi orang yang sukses, berhasil dan menjadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Tapi kenyataannya apa? Anaknya malah narkoba. Kecewa. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Namun ingat saudaraku, kalau kita orang percaya tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, apapun yang terjadi, itu Tuhan bisa jadikan yang baik menjadi baik, yang tidak baik menjadi baik. Amin saudara. Ayub menghadapi kesukaran, kesulitan dalam kehidupannya, tujuannya apa? Supaya Ayub ini mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang. Iya, kalau hidup Ayub ini nyaman-nyaman saja, tidak ada kesulitan dan sebagainya. Ya mungkin anak Ayub ini saudaraku ya, terus melakukan dosa.
Karena setiap hari Ayub itu selalu mempersembahkan korban penghapus dosa. Penderitaan Ayub luar biasa, tapi Ayub tetap bisa mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, mari saudaraku. Biar yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan ucapan syukur. Amin. Mengucap syukur di sini saudaraku dalam segala keadaan. Karena Alkitab jelas katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 3 ayat 18. Jadi kehendak Allah bagi kita itu hidup mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan ingat saudara, rencana Tuhan bagi setiap kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi masa depan yang penuh pengharapan. Kehidupan Ayub seolah sangat tragis saudara. Hartanya habis, anaknya mati. Ada bara di sekujur tubuh. Dari telapak kaki sampai batok kepala itu penuh dengan bara. Bara itu biangnya borok. Ya, kalau borok mungkin masih mending ya. Bara itu biangnya borok, sangat sakit, sangat gatal saudara. Saking gatalnya Alkitab mencatat dalam Ayub 2. Ayub harus menggaruknya pakai beling saudara. Penderitaan Ayub luar biasa. Apakah Tuhan tidak mengasihi Ayub? Tuhan mengasihi Ayub. Bahkan istrinya bertindak seperti orang fasik. Yang telah melahirkan 10 anak dari Ayub. Pada saat kondisi Ayub begitu terpuruk. Dia datang kepada Ayub. Ayub, masih bertekunkah kamu dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Ini istri Ayub kurang ajar. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditinggalkan. Penderitaan Ayub luar biasa. Namun ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub semua untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Ayub mengenal dan mendengar Tuhan bukan dari kata orang. Dia mengenal Tuhan secara pribadi. Melalui proses yang panjang. Akhirnya Ayub katakan bukan dari kata orang. Aku mendengar tentang engkau. Tidak ada rancanganmu yang gagal. Amin saudara. Yang sebelumnya Ayub itu mengenal Tuhan dari kata orang. Dari kata orang, nenek moyangnya. Allah Israel itu Allah yang begini, dia taati segala macam, beribadah dan sebagainya. Cuman rutinitas agamawi. Ternyata yang terjadi dalam kehidupan Ayub semua mendatangkan kebaikan. Makanya Ayub tetap mengucap syukur. Walaupun pernah mengutuki hari kelahirannya saudara. Namun dia sadar, dia mencabut perkataannya, dia duduk di abu. Lalu dia minta ampun kepada Tuhan. Dan kehidupan Ayub dipulihkan Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Ayub disembuhkan Tuhan. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Saudara bisa baca Ayub 42, ya dicatat saja. Dan Ayub memiliki putri-putri yang cantik-cantik, putri-putri yang cantik. Yemima, Kesia, Keren, Hapuk. Kalau Ayub memiliki 3 orang putri berarti Ayub memiliki anak, benar gak? Memiliki istri. Kalau Ayub memiliki 3 orang putri berarti Ayub memiliki istri. Kira-kira istri baru atau istri lama Pak? Baru ya. Alkitab gak mencatat. Alkitab gak mencatat. Namun menurut tafsiran saya memang istri baru. Karena yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kenapa yang lama berlalu saudara? Alkitab yang mencatat. Istri yang lama meninggalkan Ayub, benar gak? Dia meninggalkan Ayub dalam Ayub 2. Ayub ditinggalkan. Dan istri yang lama ini kan sudah melahirkan 10 orang anak. Dan tentunya sudah tua juga, gak mungkin bisa hamil lagi. Ayub dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Luar biasa saudaraku, artinya saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub itu semua mendatangkan kebaikan. Makanya Ayub tetap mengucap syukur. Amin saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, jangan pernah kita mengeluh.
Jangan pernah kita bersungut-sungut saudaraku. Seolah Tuhan berbuat tidak adil kepada kita. Pada saat kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, rasanya Tuhan gak mengabulkan doa kita. Jangan saudara ya lalu curiga kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, jangan. Tetap ucap syukur. Bukankah Alkitab katakan di dalam Filipi 4 ayat 6, mengucap syukurlah dalam segala hal. Allah mau kita mengucap syukur. Naikkan segala permohonanmu kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi pada saat kita memohon kepada Tuhan, pada saat doa kita belum jadi kenyataan, Tuhan belum mengabulkan doa kita, yang keluar dari mulut kita tetap mengucap syukur. Amin. Jangan bersungut-sungut saudara seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut, menyalahkan pemimpinnya Musa, ya terlebih menyalahkan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu. Semua ditewaskan, dibinasakan di padang gurun. Karena apa? Karena bersungut-sungut. Jutaan orang bersungut-sungut di padang gurun, saudara. Hanya generasi yang lahir di padang gurun yang dipimpin oleh Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Amin saudara. Mari saudara sadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupanmu. Dalam segala situasi kondisi apapun. Terendah, titik terendah dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup buat kebaikan dalam kehidupanmu. Untuk itu tetaplah mengucap syukur. Agar saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Contohnya adalah Ayub. Yang kedua, contoh yang kedua itu Habakuk. Orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang selalu bersuka cita dalam segala keadaan. Habakuk selalu bersuka cita dalam segala keadaan. Kalau saudara membaca dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, di sana dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, lembu sapi terhalau dari kandang. Namun aku tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin saudaraku. Ini yang dikatakan oleh Habakuk. Walaupun semuanya enggak ada. Serba kesulitan, serba kekurangan. Dalam keadaan tertekan. Namun Habakuk ini saudaraku, dia tetap beria-ria. Dia tetap mengucap syukur dalam segala keadaan dan dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya kalau saat ini saudara sedang mungkin mengalami kekurangan dalam kehidupanmu, jangan curiga kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita tetap bersuka cita. Karena sukacita Tuhan itulah kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan mau tetap bersuka cita. Tuhan mau kita menghadapi hidup tetap optimis saudaraku. Walaupun ada pergumulan. Walaupun kita mengalami titik yang terendah, kita mengalami kekurangan. Namun kadang prakteknya sulit saudara. Prakteknya sulit. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk kita tetap beria-ria, tetap bersuka cita. Karena Allah yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Orang yang bersuka cita itu terlihat muka berseri. Amin. Ini jemaatnya mukanya kok pada tegang. Karena apa ini? Atau mikir tagihan ini dan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita saudara. Alkitab katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kita saudaraku. Dalam titik terendah apapun yang kita alami, kita hadapi. Dia tahu kebutuhanmu saudara. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkanmu. Bersuka cita. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita tidak bersuka cita, maka kekuatan kita mulai lemah. Ya, bukan solusi. Namun masalah baru yang akan timbul dalam kehidupanmu.
Ya, karena apa? Karena orang yang tidak bisa bersukacita, ya. Mukanya tegang terus, ya, nggak ada senyum sama sekali, ya. Terus hatinya benar-benar ya keras, gitu ya. Pokoknya ngelihat orang itu, ya, nggak pernah senyum, ya, nggak pernah senyum. Itu akan rugi sendiri, saudara. Akan menimbulkan sakit penyakit dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi tetaplah tersenyum. Amin. Amin saudaraku. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Itu yang tidak boleh. Ya kan? Kita tersenyum. Pada saat saudara ketemu dengan temanmu, lalu saudara melemparkan senyum, ya senyum itu walaupun muka itu ya, mulut kita itu ya melebar beberapa senti, itu dapat memberikan semangat pada teman kita yang saat ini mungkin sedang bergumul dalam kehidupannya, sedang stres saudaraku. Karena senyum itu nular. Tertawa itu nular saudara. Ya, saudara harus menularkan sukacita. Amin saudara. Alkitab katakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saat ini ya saudara mungkin kurang sehat, mengalami ya gangguan dalam kesehatan tubuhmu, ya ingat saudara, Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita bergembira saja saudaraku, memang tidak mudah. Tidak mudah. Pada saat kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kekurangan, enggak mudah untuk kita bergembira saudara. Namun kalau kita bisa bergembira ya, maka sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita, sukacita Tuhan itu memberikan kita kesembuhan karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka saudara akan mengalami mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Gembira saudara, tetap tersenyum. Kalau doamu mau didengar, dikabulkan Tuhan, kalau kerinduanmu mau dikabulkan oleh Tuhan, bergembiralah. Mazmur 37 ayat yang ketiga, coba ditampilkan ya, minta tolong ditampilkan. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ketiga, ya bisa minta tolong. Dan bergembiralah karena Tuhan. Seperti itu sudah, coba tampilkan. Oh ada di situ ya, ayat 3, 4 ya, 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Apa yang menjadi kerinduan dalam kehidupan kita saudara. Makanya orang yang tidak bisa bergembira, orang yang tidak bisa bersukacita, itu merugikan diri sendiri. Kenapa kita bergembira? Karena kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Kita ini orang-orang yang memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya Rasul Paulus itu memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Roma. Karena jemaat di Roma itu mengalami tekanan. Ya, tekanan secara fisik, tekanan secara kejiwaan juga saudara. Karena apa? Karena jemaat yang ada di Roma itu mengalami aniaya saudaraku. Sehingga jemaat yang ada di Roma ini ya mengalami tekanan yang begitu berat dalam kehidupannya. Namun Rasul Paulus katakan ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Jadi tetap bersukacita dalam pengharapan. Kenapa saudara? Pengharapan di dalam Tuhan itu merupakan pengharapan yang pasti. Tidak mudah-mudahan saudaraku. Jadi orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu memiliki pengharapan yang pasti. Yaitu apa? Kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Yang lainnya itu saudaraku, gak usah kita pikirkan terlalu berat. Kalau saudara sudah meletakkan pengharapanmu kepada Tuhan, lalu menyerahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, ya saudara jangan pikir lagi. Bersukacita karena Tuhan.
maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Makanya Rasul Paulus walaupun dalam penjara, jadi Rasul Paulus itu di penjara di Roma. Dia menulis surat ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Isinya supaya apa? Jemaat di Filipi itu tetap bersukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Harusnya Rasul Paulus ini kan tertekan. Enggak bisa bersukacita karena apa? Rasul Paulus itu dalam penjara. Rasul Paulus dalam penjara itu sedang menanti eksekusi hukuman mati, saudaraku. Harusnya tidak bisa bersukacita. Justru Rasul Paulus walaupun dalam penjara sedang menanti eksekusi hukuman mati, memberi nasihat kepada orang yang ada di luar penjara, yaitu jemaat di Filipi supaya apa? Jemaat yang ada di Filipi itu tetap bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini kan gak masuk akal. Ya, karena Rasul Paulus ini memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Dia enggak takut saudara menghadapi kematian. Dia tetap bersukacita dalam Tuhan. Makanya dia katakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Orang yang hidup dalam Kristus, mati itu adalah untung saudara. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jangan kehilangan sukacitamu. Pada saat saudara bersukacita, maka Tuhan bekerja di sana. Amin saudara. Walaupun kita mengalami masalah pergumulan, ya tetap bersukacita. Karena ada Tuhan yang selalu hadir menyertai setiap kita saudara. Saudara punya masalah, saya punya masalah. Hamba Tuhan pun punya masalah, punya pergumulan sendiri saudaraku. Namun saya tidak mau rugi karena masalah itu. Saya tetap tersenyum. Amin. Sehingga orang di luar sana, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, melihat kita itu heran. Bukankah dia ini mengalami kesulitan hidup? Bukankah dia ini mengalami masalah yang begitu berat, begitu serius? Kok masih bisa tersenyum? Kan membuat heran saudaraku. Sehingga orang di luar sana tanya, apa resepnya? Baru kita bisa bersaksi tentang Tuhan. Karena ada Kristus dalam diri kita. Sehingga kita masih bisa bersukacita. Walaupun mengalami masalah yang begitu berat saudara. Tetap bersukacita. Sehingga kita bisa bersaksi tentang Yesus. Orang mengenal Yesus melalui kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Karena sukacita Tuhan yang ada dalam diri kita. Luar biasa saudara. Jadi pada saat saudara ketemu dengan temanmu, ya kasih senyum. Itu memberkati. Ya, pada saat saudara ya jadi asar di sana, sambut jemaat, kasih senyum yang ramah. Amin saudaraku. Jangan sebaliknya, saudara mematahkan semangatnya. Pada saat temanmu lama enggak datang ke gereja, mungkin sudah berbulan-bulan, lalu ketemu saudara di depan sana, bro apa kabar? Saya kira bro sudah mati. Jangan dong, itu bikin sakit hati saudaraku. Kadang ada seperti itu, pernah gak dengar gitu? Itu bercanda, tapi bercanda itu ya bisa membuat orang patah hati, kaget. Loh kok begitu? Harusnya saudaraku, pada saat ketemu dengan teman kita, bro, wah saya lihat kok tambah luar biasa ya, tambah hebat, tambah sukses. Itu kan memberi semangat orang. Amin saudara, sehingga orang bisa tersenyum. Kalau perkataan seperti itu melemahkan orang lain, sehingga orang itu tidak diberkati melalui kehidupan kita saudara. Ya, walaupun saya mengalami masalah, saya tetap tersenyum. Ya, sehingga orang bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Pada saat orang datang kepada kita, ya konseling kepada kita, mengalami masalah yang begitu serius, begitu berat, jangan kita tunjukkan kita juga mengalami masalah, jangan saudara. Bro gak usah datangkan sama saya lah. Gak usah curhat sama saya, kepada saya pun lagi ngalami kesulitan. Lebih berat dari bro, jangan saudara. Gak jadi berkat, tetap beria-ria di dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi orang yang kuat dalam Tuhan yang pertama tadi, orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Contohnya adalah Ayub.
Yang kedua, orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang selalu bersuka cita dalam segala hal. Dan yang ketiga, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang menjaga kekudusan dalam kehidupannya. Itulah orang yang kuat dalam Tuhan. Contohnya adalah Yusuf. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf itu disertai Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf itu selalu berhasil. Ingat saudaraku, Yusuf ini adalah orang yang disayang oleh papanya yang bernama siapa? Yakub. Jadi Yakub ini memiliki 12 orang anak. Anak yang dikasih itu 2. Yaitu siapa? Yusuf dan siapa? Satunya Benyamin. Jadi anak yang dikasih itu 2. Yusuf dan Benyamin itu diperlakukan khusus saudara. Karena diperlakukan khusus ya, dibikinkan jubah yang indah, diperlakukan yang lebih dari saudara-saudaranya sehingga membuat iri hati dalam diri saudara-saudara yang lain. Membuat iri hati. Dan akhirnya saudara, Yusuf ini pada saat mengantar makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba, Yusuf ditangkap saudaranya lalu dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Lalu Yusuf diangkat saudaranya lagi, dijual di pasar budak pada saudagar Ismail. Dan di pasar budak itu saudara, Yusuf dibeli oleh siapa? Pengawal raja, kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Lalu Yusuf bekerja di rumah Potifar. Dan Alkitab katakan dalam Kejadian 39 bahwa Allah menyertai Yusuf. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Dan Alkitab mengatakan Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Semua urusan dalam keluarga Potifar diserahkan kepada Yusuf. Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Potifar saudaraku. Dan suatu kali saudara, istri Potifar itu menggoda Yusuf. Siapa istri Potifar? Ada yang tahu namanya? Tante Pot. Tante Potifar ya. Itu menggoda Yusuf. Jadi istri Potifar ini cantik saudara. Karena istri pengawal raja. Bayangkan, istri pengawal raja tentunya ya cantik. Tiap hari kerjanya hanya luluran, manikur, pedikur begitu saudara. Dan dia undang teman-temannya untuk datang ke rumahnya. Dia pamerin teman-temannya bahwa di rumahnya itu ada seorang Ibrani yang ganteng luar biasa. Dia pamerin saudara. Jadi tante-tante yang lain itu ya pada penasaran. Karena apa? Karena istri Potifar ini cerita bahwa di rumahku ada orang Ibrani yang sangat ganteng gitu ya. Akhirnya dipanggillah itu teman-temannya dan di sana saudara ini tersirat saja diceritakan. Jadi istri Potifar ini siapkan sebuah pesta. Disediakan makanan yang enak, lalu ada apel, buah-buahan yang lainnya, ada peso yang tajam. Dan pada saat ya ibu-ibu ini ya teman-temannya istri Potifar ini ngupas itu apel, Yusuf lewat. Pada saat Yusuf lewat saudara, pada saat ngupas apel ini sampai tangannya itu kena peso. Karena apa? Pandangannya tertuju kepada Yusuf. Memang Yusuf ini sangat ganteng saudara. Dan Alkitab juga mencatat dalam Kejadian pasal 39 bahwa Yusuf ini manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf ini pemuda Ibrani yang sangat ganteng. Jadi orang ketemu Yusuf pasti tertarik saudara. Dan istri Potifar, Alkitab mengatakan dari hari ke hari menggoda Yusuf untuk tidur dengannya. Apakah Yusuf meresponi ajakan Potifar, istri Potifar? Tidak. Yusuf lari meninggalkan istri Potifar karena dia merasa kalau dia tidur dengan istri Potifar, dia melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dia menjaga kemurnian kesucian dalam kehidupannya. Akhirnya dia lari dari istri Potifar, lalu istri Potifar ya ambil jubah Yusuf itu, lalu difitnahlah Yusuf bahwa budak orang Ibrani yang kau bawa ke rumah ini telah mempermainkan aku, telah memperkosa aku. Karena apa? Karena difitnah, maka Yusuf
ini masuk penjara, saudara. Dia mengalami kesulitan. Namun Alkitab katakan Allah menyertai Yusuf. Allah menyertai Yusuf, dia menjaga kesucian, kemurnian dalam kehidupannya. Dari penjara, Yusuf masuk ke istana raja, menjadi perdana menteri di Mesir, saudara. Inilah orang yang menjaga kesucian dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan mengangkat dirinya menjadi perdana menteri di Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus sadar bahwa setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini menyembah Tuhan yang suci. Tuhan yang kudus adanya, saudaraku. Alkitab katakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau saudara ingin melihat Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Melihat Tuhan itu bukan berarti melihat Tuhan secara fisik. Melihat Tuhan artinya saudara akan melihat kuasa mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu setiap hari. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, saudara akan melihat Tuhan setiap hari. Melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, saudara rasakan setiap hari dalam kehidupanmu. Dan pada saat kita nanti meninggalkan dunia ini, kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Amin saudaraku. Inilah orang-orang yang menjaga kesucian dalam kehidupannya. Dan ingat saudara, kita menyembah bukan hanya Tuhan yang suci, dan Tuhan memanggil kita itu untuk hidup dalam kesucian, kekudusan. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 di sana dikatakan, 15 dan 16. Hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan mau kita hidup kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan sebagian. Artinya pikiran kita, perkataan kita, ya, tindakan kita itu harus kudus. Banyak orang saudaraku sudah merasa dirinya hidup kudus tapi bukan seluruh hidupnya. Hanya perkataannya yang kudus. Dia mengatakan kudus-kuduslah Tuhan, tetapi hatinya tidak kudus. Ada kebencian, ada dendam, ada amarah dalam kehidupannya. Artinya tidak kudus dalam seluruh hidupnya, saudara. Ada orang yang kelihatannya dia melangkahkan kaki ke gereja, ya, mau hidup kudus. Namun saudaraku, mulutnya tidak kudus. Ya, mulutnya tidak kudus. Hati-hati dengan mulut kita, saudara. Kadang mulut kita itu bisa melukai sesama kita. Kita harus kudus dalam pikiran, perkataan kita juga, saudara. Hati-hati dengan mulut kita. Alkitab mengatakan mulut itu, ya, lidah kita ini merupakan anggota terkecil dari bagian tubuh kita. Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dengan lidah kita memuji Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan lidah juga kita bisa mengutuk orang yang diciptakan oleh Tuhan. Namun orang yang mau menjaga kesucian, lidahnya ini mengeluarkan kata-kata berkat. Amin saudara. Ya karena lidah loh saudara, orang bisa membunuh orang lain. Ya kan, orang sakit hati. Karena dikata-katai terus. Suatu kali saya naik sepeda motor. Ya, saya menaik sepeda motor. Lalu saya lewat di perempatan itu mau masuk ke tol gitu ya. Ada mobil mau masuk ke tol dan itu ada orang yang ngatur jalanan itu ya. Ya, Pak Oga itu ngatur jalanan. Dan pada saat dia atur jalanan ada mobil Fortuner itu mau mendahului, di stop, nggak boleh. Supaya orang yang di sana lewat duluan. Tapi mobil ini tetap terobos, sat gitu ya. Lalu yang ngatur ini ngomong, monyet loh. Wah, karena perkataan saudaraku, langsung mobil yang tadinya nyerobot itu langsung direm, gitu, cepat saudara. Direm, set. Lalu apa yang terjadi? Orang di dalam mobil turun saudara. Turun dari mobil, lalu dikejar ini. Yang mengatakan seperti itu, yang ngatur jalan itu. Dikejar, kejar-kejaran sampai jauh. Saya lihat, waduh ini gara-gara lidahnya yang melukai hati orang itu. Enggak jadi berkat. Coba bayangkan kalau itu orang Kristen. Apalagi pendeta. Turun dari mobil kejar-kejaran seperti itu. Enggak jadi berkat saudara.
Kadang seringkali kita diperhadapkan hal seperti itu, saudara. Pada saat saya naik mobil juga begitu. Ada orang tiba-tiba itu ya mau mendahului gitu ya. Kita sudah kasih jalan, saya nggak merasa ganggu. Tapi orang ini merasa terganggu, saya nggak tahu. Tiba-tiba saudara dia keluarkan botol aqua, lalu kaca mobil buka, dia lempar saya ke pakai botol aqua. Waduh, langsung saya ngelus dada, ini gimana Tuhan? Ada orang model begini, tadinya mau emosi juga saudaraku. Mau berhenti, mau saya palangin begitu, tapi dalam hati saya, pendeta. Ada suara mengatakan, kamu pendeta. Kalau masih seperti dulu saudara bisa turun itu. Saya turun bisa gebukin orang itu saudara. Karena dulu saya juga waktu SMA suka berantem saudaraku. SMA saya itu ya ikut tinju. Saya pernah dikeroyok dari STM, dari sekolah lain ya. Saya kan SMA, dia ada STM itu royok saya. Tapi saya gak takut saudaraku. Kita lawan orang itu. Itu dulu sebelum mengenal Tuhan. Ya. Kalau masih seperti dulu saudara, kita panas hati. Bahkan orang lihat-lihatan itu bisa berantem dulu itu. Dulu saudara. Tapi setelah kita percaya Yesus, bahkan melayani Tuhan, itu hidup diubahkan saudara. Yang tadinya mulut kita, tindakan kita itu kasar, tidak jadi berkat, tetap harus jadi berkat. Dalam situasi kondisi apapun, itu yang Tuhan mau. Itulah bagian hidup kudus dalam seluruh hidup kita saudara. Kudus dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Itu harus kudus. Kalau kita mau melihat Tuhan, kalau kita mau melihat kuasa dan mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus hidup kudus. Karena kita punya Tuhan yang suci. Dan kalau kita mau hidup berbahagia, Alkitab katakan, kita harus hidup suci saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Tuhan. Ya, kita akan hidup bahagia kalau kita hidup suci dalam kehidupan kita. Saya simpulkan firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi Tuhan mau dalam kita mengiring Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan hanya semangat di awal, kita setia kepada Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menyala-nyala untuk Tuhan di awal saja. Namun dalam ujung perjalanan iman kita, kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus tetap setia sampai akhir. Itulah orang yang kuat dalam Tuhan. Dan kita sudah memberi contoh orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah Ayub. Ayub orang yang kuat dalam Tuhan. Yaitu selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Lalu yang kedua adalah Habakuk. Habakuk, dia tetap beria-ria, dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun keadaannya tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, lembu sapi terhalau dari kurungan. Namun aku tetap beria-ria di dalam Allah yang memberikan keselamatan kepadaku. Inilah orang yang kuat dalam Tuhan. Tetap beria-ria, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang selalu menjaga kesucian dalam kehidupannya. Contohnya adalah Yusuf. Jadi kalau kita mau hidup suci, hidup kudus, saya yakin dan percaya hidupmu pasti akan berbahagia. Karena Tuhan yang memberikan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupanmu. Karena kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan pada saat kita hidup di dalam kekudusan. Karena saudara akan berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Saudara akan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga saudara benar-benar memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dalam nama Yesus, setiap hidup berhubungan dengan tidak berlaku lagi. Hari ini
dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan, maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.